Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data dan letak data tunggal. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan mengenai data berkelompok. Jadi untuk data tunggal mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan uh, materi ini karena di SMP seharusnya kalian sudah diberikan materi ini. Jadi mungkin kalian masih ingat dengan rata-rata, median, modus, min, seperti itu. Nah, untuk menghitungnya, karena ini data tunggal, itu sangat gampang. Jadi yang pertama min. Nah, di min ini ada rumus X bar. Jadi X yang diberikan garis di atasnya, X bar itu sama dengan, saya jelaskan langsung, X bar atau rata-rata itu adalah jumlah dari semua datanya dibagi dengan banyak datanya. Jadi misalkan kalian punya 10 data yang berbeda, semua datanya tinggal dijumlahkan dibagi dengan 10 karena 10 adalah banyak datanya. Selesai. Kemudian selanjutnya untuk median. Nah, median ini perlu diperhatikan apakah banyak data yang kalian punya itu ganjil atau genap. Apabila ganjil, kita menggunakan rumus yang pertama ini. Apabila genap, kita gunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang pertama ini, X n plus 1 per 2 itu artinya misalkan datanya ganjil 9 misalnya, berarti n nya 9, 9 tambah 1 per 2, 9 tambah 1 10 dibagi 2 5. X 5 itu artinya adalah data kelima. Yang harus diperhatikan adalah ini adalah data kelima setelah data itu diurutkan. Jadi ketika dirata-ratakan kalian masih bisa untuk tidak mengurutkan data itu. Tapi di median kalian harus mengurutkan data itu dulu untuk mendapatkan data kelima. Jadi diurutkan dari terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Kemudian jika banyak datanya genap, kalian menggunakan rumus yang kedua ini. Jadi misalkan genap itu 10 misalnya. N per 2 yang di sini, yang di depan ini, kalian gunakan 10 bagi 2, 5. Berarti data kelima ditambah N per 2 plus 1. Itu artinya 10 per 2 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Artinya data kelima tambah data ke-6 dibagi 2. Dijumlahkan dulu data kelima dengan data ke-6 nya, baru dibagi 2 atau dikalikan setengah, sama saja. Nah, modus ini adalah data yang paling sering muncul. Jadi paling banyak ada datanya di satu data tersebut, di satu kumpulan data tersebut. Nah, data modus dari satu data itu ada beberapa jenis tergantung dengan data tersebut sendiri. Ada yang namanya unimodus, itu data yang hanya mempunyai satu modus. Jadi cuma satu data yang terlihat paling banyak. Itu namanya unimodus. Kemudian bimodus kalau ada dua data yang memiliki banyaknya sama. Misalkan ada dua data yang banyaknya sama-sama 5 data gitu. Itu namanya bimodus. Kemudian multimodus kalau dia lebih dari 2. Dan yang terakhir kalau misalkan datanya sama semua, nilainya satu semua, itu artinya kan banyaknya sama, berarti dia tidak mempunyai modus. Selanjutnya kuartil. Kuartil ini dibagi menjadi 3 bagian. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Tadi kan kalian sudah tahu cara mencari median atau nilai tengah. Median itu nilai tengah. Nah, di kuartil nilai tengah itu adalah Q2. Jadi untuk mempermudahnya kalian bisa langsung menentukan Q2-nya siapa. Jadi Q2 itu nanti kan akan membagi data menjadi 2 bagian. Selanjutnya di masing-masing bagian tinggal kalian cari lagi nilai tengahnya. Jadi kuartil itu adalah nilai tengah dari satu data yang kemudian dicari lagi nilai tengahnya. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dicari menggunakan rumus ini. Q1. Oke, saya jelaskan dulu. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas.
kuartil tengah kan sudah jelas itu adalah median yang di tengah-tengah datanya, entah datanya genap atau ganjil banyaknya. Kemudian kuartil bawah itu atau Q1 itu dia letaknya ada di antara nilai data terkecil dan Q2, jadi yang di sebelah kirinya Q2. Kemudian Q3 atau kuartil atas itu letaknya ada di antara Q2 dengan nilai data yang terbesar, jadi di kanannya Q2 seperti yang saya paparkan di sini. Nah, atau kalian bisa juga menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Dengan N itu tetap banyak datanya. Misalkan banyak datanya ada 9 data atau 10 data gitu. Tapi kalau misalkan datanya sedikit, kalian bisa langsung melihat saja sih, dibagi 2 ketemu Q2-nya, di sebelah kiri dibagi 2 lagi ketemu Q1, di sebelah kanan dibagi 2 lagi ketemu Q3. Gampang. Nah, sekarang yang menjadi masalah, kita menambah menghitungnya ketika nilai yang didapatkan dari Q1, Q2, dan Q3 itu bukan bilangan bulat, jadi desimal misalkan. Nah, ketika kalian mendapatkan nilainya bentuknya desimal, yang kalian lakukan adalah melihat desimalnya itu. Kita gunakan interpolasi linear namanya. Seperti ini rumusnya. QI itu artinya kuartil ke I, ada Q1, Q2, Q3 kan gitu. Berarti kalian bisa kalau cari Q1, I-nya 1, Q2, I-nya 2, Q3, I-nya 3. Caranya kita menggunakan rumus QI sama dengan XN tambah D dikalikan dengan XN plus 1 kurang XN. N itu adalah banyak data dan D itu adalah nilai desimalnya. Misalkan 6,23 seperti itu. Berarti nilai desimalnya adalah 23. Kalian gunakan itu, dikalikan saja. Ada XN-nya, nilai data ke N-nya, kemudian XN plus 1 dikurangi dengan XN-nya, dikalikan dengan desimalnya, tinggal dijumlahkan. Itu kalau Q-nya ditemukan nilainya desimal. Tapi kalau bilangan bulat, kalian tidak memerlukan interpolasi linear itu. Jadi itu opsional. Kemudian desil. Desil itu kita punya desil dan persentil. Desil itu menjadi data membagi data menjadi 10 bagian, kemudian persen. Persen itu kan per 100. Persentil itu artinya membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya seperti yang tertera di layar. Untuk desil itu adalah misalkan kalian ingin mencari desil ke berapa? Ke 5 misalkan, D5 berarti I-nya adalah 5 kali banyak datanya berapa tambah 1 dibagi 10, sudah dapat nilainya. Persentil juga seperti itu, bedanya pembaginya adalah 100. Nah, selanjutnya ketika desil dan persentil kalian temukan bilangan bulat, berarti sudah selesai. Ketika yang ditemukan bukan bilangan bulat, kalian gunakan interpolasi linear lagi seperti yang ada pada kuartil. Rumusnya sama, hanya tinggal ganti Q-nya dengan D dan P, tergantung apa yang ingin dicari. Oke, mungkin sekian penjelasan sedikit tentang ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih.